ibadah pelayanan. Bahkan sudah meninggalkan ibadah pelayanan. Lumpuh. Ini yang mau ditolong siang ini, mari pagi ini. Yang sudah tidak setia, ayo Tuhan tolong. Yang sudah meninggalkan pelayanan, ayo kembali. Saya sudah ulang-ulang kembali. Pemutihan kembali, saudara yang sudah pernah melayani, ayo ambil formulir kembali. Saya baca dulu, kalau sesuai, ayo kembali melayani. Tidak sulit, tidak dipersulit. Ya, jangan lumpuh. Pengertian kedua, lumpuh. Tadi dibilang, Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Aduh, maaf Pak, nggak ada orang yang gotong saya Pak. Jadi saya terlambat Pak. Nah, kalau orang yang buta, orang yang timpang begitu air, keroncok masih bisa wah lari. Kalau saya tidak bisa Pak, tidak ada orang yang tolong lain. Berharap manusia. Banyak hamba Tuhan berharap manusia, pertolongan manusia, bukan Tuhan. Banyak kita, kehidupan kita ini hanya berharap manusia. Ini ya, kelumpuhan rohani, berharap pada manusia. Ya, bukan kepada Tuhan. Bukan kepada Tuhan. Orang semacam ini kalau tidak ditolong kecewa betul. Kecewa betul. Hanya berharap manusia. Saya mau ajarkan pada diriku. Ya, pada kita semua. Kalau orang tua kita tidak mau tolong, anak kita tidak mau tolong, suami tidak mau tolong, istri tidak mau tolong, kesempatan berharap Tuhan. Amin. Tuhan yang mau tolong. Jangan lumpuh. Tuhan yang mau tolong kita. Lumpuh lagi ditilam tadi ya. Lumpuh, angkatlah tilammu. Tilam itu permisi tempat tidur. Nah, ini banyak kelumpuhan di sini. Kehancuran nikah dan buah nikah. Ini banyak gereja dalam kelumpuhan. Permisi hamba Tuhan, saya selalu katakan saya takut punya anak, sampai takut melihat banyaknya anak hamba Tuhan yang lumpuh betul-betul. Doakan dia kami, saya takut betul. Ini nikah dan buah nikah, kehancuran nikah dan buah nikah. Ini banyak kelumpuhan, tidak bisa ditolong dengan gerejana, dibangunkan dengan ini, tidak bisa. Biar saya tanggung gerejamu, saya ini tidak bisa. Harus dengan pedang. Harus dengan pribadi Yesus yang dikaitkan dengan sahabat firman pengajaran. Banyak pelayan Tuhan, melayani Tuhan, tapi di belakang itu nikahnya sedang lumpuh. Pelayanan suami istri lumpuh, anak-anak lumpuh. Dalam kenajisan dan lain-lain. Dalam kehancuran, kenajisan. Sungguh-sungguh ini. Sungguh-sungguh. Ya. Dan kalau secara jasmani lumpuh 38 tahun itu suatu kemustahilan. Menghadapi sesuatu yang mustahil. Kemustahilan. Ini pengertian keempat. Ini lumpuh. Ini yang ditunggu. Banyak gereja Tuhan lumpuh. Anak Tuhan lumpuh. Hamba Tuhan lumpuh. Menunggu kegerakan firman pengajaran. Kegerakan pedang. Kemudian sasaran kedua, kalau tidak ditolong lumpuh ini sampai mati. Sasaran kedua tadi Lukas 13. Mari, ini keadaan-keadaan gereja Tuhan yang harus ditolong dengan kegerakan pedang. Bukan goncangan air, oh sembuh, oh gereja bisa, oh wah dapat pekerjaan, dapat ini. Tapi yang rohani tidak terjangkau. Tidak terjangkau. Bukan saya meremehkan itu, tapi harus dilanjutkan. Kegerakan firman pengajaran. Pribadi Yesus yang dikaitkan dengan sabat. Kalau lumpuh tidak ada perhentian. Tidak ada perhentian. Tidak bahagia hidup. Tadi itu 1, 2, 3, 4. Tidak bahagia. Tidak ada perhentian. Sekarang yang kedua. Lukas 13. Ini sasaran yang kedua. Lukas pasal 13 ayat yang ke-10 mulai. Mari. Pada suatu kali ya. Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Tadi dia sedang melewat, ada orang lumpuh 38 tahun. Ya, itu Yesus dengan firman pengajaran. Sekarang juga ayat 10. Ya, pada hari Sabat. Ya, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun. Nah, ini perempuan gambaran gereja juga. Terus, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya ya. Dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ini gereja Tuhan yang bungkuk rohani. Bungkuk rohani. Tadi lumpuh, tapi ada juga yang bungkuk rohani. Bungkuk rohani. Apa itu artinya bungkuk rohani? Amsal 12:25.
Amsal 12. Coba kita teliti. Saya sebagai gembala meneliti apa yang menjadi sasaran Tuhan lewat firman pengajaran dalam hidup kita. Mungkin ada kelumpuhan, jangan ditutup-tutupin. Enggak apa-apa aku enggak. Jangan, enggak ditolong. Enggak ditolong oleh Tuhan. Enggak ditolong. Ayo akui. Mungkin bungkuk rohani. Ayo Amsal 12:25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ya, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ini khawatir, kekhawatiran, ketakutan, ya, saat menghadapi perkara-perkara dunia ini. Selalu khawatir, kekhawatiran dan ketakutan saat menghadapi perkara dunia, pencobaan. Sehingga, ini bahayanya. Kalau terlalu khawatir, takut, akibatnya bisa cari jalan sendiri di luar firman. Cari jalan sendiri di luar firman. Karena saking takutnya, khawatir. Seperti Saul waktu mau menghadapi musuh. Ya. Samuel berkata, aku datang nanti 7 hari lagi aku yang membakar korban. Wah sudah. Oh Pak, ada laporan sini. Oh Pak, aduh musuh sudah situ Pak. Oh, rakyat sudah lari Pak. Nah, bagaimana Pak? Waduh ya ayo sudah. Cari jalan sendiri. Dia yang bakar korban. Pikirnya selesai, tidak. Ini yang bahaya. Terlalu khawatir, tidak yakin pada Tuhan. Terlalu khawatir, terlalu takut menghadapi perkara dunia. Akibatnya mencari jalan keluar sendiri. Yang di luar firman. Permisi, saya ulangi. Jalan keluar di luar firman. Jalan di luar firman bukan jalan keluar. Jalan buntu dan kebinasaan. Di luar firman. Jangan sekali-sekali. Akibatnya juga, kalau tidak cari jalan keluar, ya putus asa, kecewa. Putus asa, kecewa, tinggalkan Tuhan. Nah, ini dalam keadaan bungkuk. Bungkuk rohani. Cepat putus asa, kecewa. Tapi cepat bangga juga kalau ada suatu, bangga dia. Nah, ini bungkuk rohani. Bungkuk rohani. Ya, putus asa, kecewa. Sampai tinggalkan Tuhan. Ini kekhawatiran. Juga, saku tadi bungkuk 18 tahun. 18 itu 666. Kedagingan. Ini saku. Tadi kekhawatiran. Ini kedagingan. Saku ya. Nah, ini tidak berubah. Tidak berubah. Saku ya. Itu bungkuk rohani. Hidup dalam kedagingan. Tidak berubah ke arah manusia rohani. Masuk keluar gereja tetap daging. Boleh baca Pak? 2 Timotius 3 ayat 1 mulai. Ini sering dibaca. Cocokkan dengan kita. Bagaimana masih mempertahankan daging ini. Tabiat daging, sifat daging. Ada di gereja. Ada di bait Allah. Tapi dicap 666. Dicap antikris, sangat ironis sekali. 2 Timotius 3 ayat 1 mulai. Mari. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar berubah. Sampai orang di gereja pun tidak bisa berubah. Sebab yang ditampilkan bukan Yesus. Bukan pedang, bukan firman. Yang ditampilkan uang. Manusia yang populer. Jago ini, khotbah. Tidak ngerti apa-apa. Nah, ini bahaya. Artis dan lain-lain. Ini sangat berbahaya. Saya teruskan, mari. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. 1, egois. Dan menjadi hamba uang. 2, mereka akan membual. 3, dan menyombongkan diri. 4, mereka akan menjadi pemfitnah. 5, mereka akan berontak terhadap orang tua. 6. Nah, hati-hati anak-anak ini berontak sama orang tua, ke gereja keluar masuk, nyanyi, khotbah, tapi berontak sama orang tua. Ini juga manusia daging ini betul-betul. 6, terus. Dan tidak tahu berterima kasih. 7, tidak mempedulikan agama. 8, tidak tahu mengasihi. 9, tidak mau berdamai. 10, suka menjelekkan orang. 11, tidak dapat mengekang diri. 12, garang. 13, tidak suka yang baik. 14, suka mengkhianati. 15, tidak berpikir panjang. 16, berlagak tahu. 17, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tidak taat dengar. 18 tahun bungkuk. Ini manusia, gereja Tuhan dalam kedagingan, bungkuk. Mempertahankan hidup dalam kedagingan, tidak berubah ke arah manusia rohani seperti Yesus, tetap daging. 18 sifat. Terus siapa dia? Secara lahiriah. Mereka menjalankan ibadah mereka. Sebab ibadahnya hanya lahiriah, lihat malaikat bukan lihat Yesus. Bukan Tuhan yang dilihat, bukan firman yang dilihat, itu secara lahiriah.
hanya ibadah lahiriah. Terus, Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka Kekuatan ibadah itulah firman pengajaran. Itu pribadi Yesus. Ditolak. Kalau nyanyi, kalau ini, ayo, kalau firman, aduh, jangan, enggak usah kalau perlu. Ini ibadah. Hanya dicap 666. 18 itu sama dengan 666. Dicap antikris. Menjadi sama dengan antikris. Bungkuk rohani. Ada yang lumpuh. Ini sasaran kegerakan firman pengajaran yang benar. Ada yang bungkuk. Nah, satu lagi. Lukas pasal 6 yang ketiga. Injil Lukas pasal yang ke-6. Mari. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-6 mulai. Lukas 6 ayat 6 mulai. Pada suatu hari Sabat lainnya, Yesus masuk ke rumah ibadat dan lalu mengajar juga. Terus di situ ada apa? Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Mati tangan kanannya lah. Ini penyakit-penyakit yang harus ditolong. Menjadi sasaran kegerakan. Harus ditolong lewat firman pengajaran. Tidak ada jalan lain. Lewat pedang. Lumpuh tadi. Lumpuh secara non-aktif. Tidak setia. Tinggalkan pelayan. Ayo. Ini lumpuh berharap manusia. Nikah hancur. Kehancuran nikah dan buah nikah. Itu lumpuh. Kemustahilan. Tadi bungkuk juga ditambah ya. Kemustahilan juga. Bungkuk itu khawatir selalu. Ambil jalan sendiri. Putus asa, kecewa. Ya, dan lain-lain. Kalau sudah putus asa, kecewa itu waduh sudah berat. Bisa berbuat ini, berbuat itu. Putus asa, kecewa. Tetap dicap. Tidak berubah hidupnya. Dicap oleh antikris. Dan mustahil. Bungkuk 18 tahun itu juga kemustahilan. Kemustahilan. Menghadapi kemustahilan. Yang ketiga, menghadapi tangan kanan yang mati. Gereja Tuhan, tangan kanannya mati. Tangan kanannya mati. Itu sama dengan pelayan Tuhan. Nah ini imam-imam ini pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Tadi KKR ada yang lumpuh. Nah ini yang saya takut. Saya takut. Memang ada satu hamba Tuhan yang dulu waktu saya masih sekolah, seringkali dengan beliau saya membantu ke desa dengan beliau. Pernah bertamu ke sini. Ya. Waktu itu kemudian masih ditolak karena pagi beliau datang, kemudian maaf bapaknya masih istirahat karena doa semalam suntuk. Ya, untuk menghadapi KKR di mana menghadapi kunjungan. Ya. Lalu dia bertemu saya, dia sukacita. Aduh, terima kasih kamu doa semalam, kamu ini tidak melupakan untuk mengadakan kunjungan. Loh, kenapa Om? Ya Om takut kunjungan tapi di dalam lumpuh, keropos di dalam. Oh iya Om, itu yang saya jaga Om. Jangan sampai di dalam keropos lumpuh. Kunjungan kami Om adalah katanya Om Yu kelimpahan dari dalam. Jadi gelas diisi terus, kalau melimpah baru kita ini Om. Tidak sembarang juga. Oh iya. Jangan. Jangan sampai di dalam sendiri keropos kita. Wah, KKR. Wah, bagaimana? Apalagi dalam nikah. Wah, ini pukulan telak tadi malam kepada kaum muda. Wah, pencobaan pukulan bagi kami, para orang tua. Pukulan. Tapi kalau anak nikah, wah itu pukulan. Blak. Pukulan telak. Kau. Saya katakan pada kaum muda tadi malam. Nah, inilah yang dijaga. Jangan lumpuh, nikahnya lumpuh, KKR. Gerejanya lumpuh, wah sana. Wah, apa yang kita bangun nanti? Saya berterima kasih pada hamba Tuhan itu. Tidak iri dia, tapi Om berdoa ya. Hati-hati ya. Iya Om, saya hati-hati. Terima kasih. Ayo lumpuh, bungkuk. Tangan kanan kering, mati. Ini pelayan Tuhan yang mati, kering rohani, mati rohani. Imam yang kering, gembala yang kering, mati rohani. Ini ada. Bayangkan kalau gembalanya kering, mati rohani. Bagaimana nasib domba-domba? Bayangkan. Ini tanggung jawab. Rekan gembala yang ada di sini tanggung jawab. Betul. Tanggung jawab. Kalau gembalanya kering, mati, bagaimana nasib domba-domba? Ini harus dipikirkan. Doakan saya betul-betul. Harus dipikirkan. Ya,
imam-imam juga kering, bagaimana nasib sidang jemaat? Kalau imam-imamnya kering, pemain musiknya kering, sangkurnya kering, mati.